Hai, berikut adalah video edukasi untuk meningkatkan pengetahuan menggunakan insulin dan mengontrol glikemik pasien diabetes mellitus tipe 2. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pada kelenjar pankreas. Pengobatan dilakukan untuk penyakit diabetes. Tujuannya untuk menurunkan atau mengatur kadar glukosa dalam tubuh manusia kembali ke normal. Jenis insulin. Yang pertama ada insulin reguler, disuntikan 30 menit sebelum makan, lama bekerja 4-8 jam untuk mengendalikan gula darah sesudah makan. Contohnya humulin, novolin, dan insugen. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Untuk insugen R, sebelum digunakan, bersihkan penutup karet vial menggunakan kapas steril, kemudian suntikan bagian tengah karet vial untuk mengambil dosis. Yang kedua, ada analog insulin kerja cepat. Disuntikan 5-10 menit sebelum makan, mulai bekerja dalam 5-15 menit. Efeknya akan bertahan hingga 4-6 jam. Contohnya ada Lispro dan Aspart. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Yang ketiga, human insulin kerja panjang. Disuntikan 1 kali sehari sebelum tidur atau 2 kali sehari pagi dan malam. Tujuannya untuk menurunkan kadar glukosa secara bertahap. Mulai bekerja dalam waktu 1-3 jam. Efeknya dapat bertahan hingga 24 jam. Contoh Datemir dan Glargine. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Human insulin kerja sedang. Disuntikan 1 kali sehari sebelum tidur. Insulin akan bekerja maksimal pada dini hari. Bekerja maksimal 4-10 jam. Efeknya akan bertahan 5-12 jam. Contohnya humulin dan novolin. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Insulin kerja ultra panjang, digunakan sehari sekali, efeknya dapat bertahan hingga 24 jam. Contohnya, Resiba dan Lantus. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Premix insulin umumnya digunakan 2 atau 3 kali sehari sebelum waktu makan. Contohnya Humalog dan Novomix. Untuk penyuntikan dilakukan secara sukutan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Berikut ini adalah bagian dari alat insulin. Yang pertama, ada tutup pena insulin. Yang kedua, tempat pasang jarum pena. 3, tabung insulin. 4, piston. 5, jendela dosis. 6, tombol pendorong. Alkohol swab, dan yang terakhir, jarum insulin. Dari beberapa pasien masih takut menggunakan insulin, namun jangan takut untuk mencobanya. Kuncinya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan sehingga menjadi lebih mudah. Yang pertama, cuci tangan di air mengalir atau menggunakan antiseptik pembersih tangan. Yang kedua, periksa nama, jenis, dan tanggal kadaluarsa pada insulin. Sebelum digunakan, jika insulin baru dikeluarkan dari kulkas, hangatkan terlebih dahulu dengan cara menggosoknya pada 2 telapak tangan agar sama dengan suhu tubuh. Yang keempat, jika insulin yang digunakan terlihat keruh, kocok dahulu insulin sampai berwarna putih susu seperti berikut ini. Yang kelima, buka tutup insulin, pasang jarum insulin, lalu putar searah dengan jarum jam, kemudian cabut penutup luar jarum dan dalam. Yang keenam, jika terdapat gelembung dalam tabung, putar dosis mengarah angka 1 atau 2. Arahkan jarum ke atas dan tekan tombol dosis sampai ke 0. Lakukan sampai gelembung hilang. Yang ketujuh, putar dosis sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedelapan, pegang insulin menggunakan 4 jari, lalu letakkan jari jempol pada tombol pendorong dosis. Bagian yang dapat disuntikan insulin yaitu lengan, perut, pinggul, dan paha. Untuk rotasinya, ganti titik injeksi penyuntikan insulin pen setelah waktu 2 hari berturut-turut. Jarak antara satu suntikan dengan suntikan berikutnya minimal 1 cm atau 1 jari.
Yang kesembilan, jangan lupa bersihkan area yang akan disuntik menggunakan alkohol swab. Yang kesepuluh, cubit bagian yang akan disuntikkan secara 90 derajat. Lalu tekan dosis sampai ke angka 0, kemudian tahan selama 10 detik. Yang ke-12, tepaskan jarum menggunakan tutup insulin, kemudian putar arah balik jarum jam, lalu lepaskan. Tutup insulin disimpan, dan buang jarum insulin. Yang ke-13, simpan insulin yang belum digunakan dalam kulkas, bukan dalam freezer ya. Simpan insulin yang sudah digunakan pada suhu kamar maksimal 1 bulan setelah pemakaian pertama dan belum kadaluarsa. Penyuntikan menerus pada titik yang sama dan tidak menerapkan titik rotasi akan menyebabkan penumpukan atau kerusakan jaringan lemak pada bawah